Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tugas penting yang diemban gereja adalah mempersatukan semua jemaat dalam satu kawanan sebagaimana tugas yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Persatuan jemaat bersama Tuhan Yesus bisa tidak tercapai atau bisa terhambat karena dosa-dosa umat dalam membangun relasi satu sama lain dalam kehidupan dunia ini, di dalam komunitasnya atau di dalam masyarakatnya. Karena itu, senada dengan bacaan yang pertama dari nubuat Yeskiel, Tuhan Yesus dalam Injilnya hari ini menyampaikan sabdanya kepada para muridnya agar ikut bertanggung jawab atas kehidupan sesamanya, atas hidup masyarakatnya, terlebih menyangkut hal dosa. Melalui Injil Matius, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan, apabila ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak mau mendengarkan, undanglah 2 orang atau 3 orang untuk menjadi saksi. Dan kalau tidak mendengarkan juga, hadapkanlah persoalan itu pada jemaat. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa dosa harus cepat-cepat dicegah? Karena semakin banyak dosa di sekitar kehidupan kita, hidup kita akan menjadi kacau. Kenyamanan hidup kita akan terganggu. Contoh, dalam satu keluarga memiliki beberapa anak, ada salah satu anak yang punya kebiasaan buruk, suka mencuri uang orang tuanya. Maka ketenangan keluarga itu akan terganggu, akan terjadi saling curiga, saling menyalahkan, saling menuduh, dan seterusnya, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran. Relasi antar keluarga itu menjadi tidak nyaman. Contoh yang kedua, dalam satu RT, warga hidupnya menjadi terganggu, hidupnya menjadi resah, kurang nyaman, ketika ada sekelompok orang-orang muda yang suka mabuk-mabukan atau bahkan suka membuat onar di sekitar RT itu. Karena itu mengapa dosa harus cepat-cepat dicegah? Karena dalam kehidupan kelompok manusia atau kumpulan masyarakat manusia, dalam hidup bersama selalu memiliki cita-cita ideal, yaitu hidup rukun, damai, aman, dan sejahtera, saling mengasihi, sebagaimana disampaikan dalam surat Roma di dalam bacaan yang kedua. Contoh cita-cita ideal dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat Jawa misalnya terdapat ujaran trah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Di dalam ujaran itu memuat teguran, memuat nasihat kepada masyarakatnya. Kalau orang suka bertengkar, suka berkelahi,
dalam relasinya dengan sesama dalam masyarakat, masyarakat itu akan menjadi kacau. Bahkan kehidupannya bisa menjadi hancur, porak-poranda. Dan banyak contoh di wilayah-wilayah terjadi pertengkaran, terjadi perang suku. Tetapi kalau orang dalam hidupnya mempunyai semangat kerukunan, bisa bekerja satu sama lain dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, masyarakat itu bisa menikmati kesejahteraan karena kerukunan. Maka disebutkan rukun agawi santoso dan cerah agawi bubrah. Di situ ada nilai-nilai ideal yang mau dicapai, dan dalam ujaran itu ada memuat teguran juga nasihat kepada masyarakatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda-sabda Tuhan hari ini khususnya melalui Injil kita disadarkan bahwa dalam kehidupan ini kita diberi tanggung jawab, kewajiban untuk ikut serta menjaga dan merawat kehidupan. Dengan ikut terlibat, mewartakan sabda kebenaran Tuhan, mewartakan pertobatan, dan melaksanakan sabda Tuhan itu. Melaksanakan sabda Tuhan hari ini, yaitu mau menegur dan memberi nasihat kepada saudara-saudara kita yang berdosa. Tetapi sebaliknya kita juga mau ditegur dan dinasihati oleh saudara kita kalau kita berbuat dosa. Dalam menegur dan menasihati orang yang berdosa tentu ada strateginya. Kita juga harus menggunakan pendekatan budaya. Sebagai orang yang hidup di tanah Jawa atau seringkali disebut kita ini orang-orang timur, mempunyai budaya. Juga dalam budaya menegur dan menasihati. Dalam menegur dan menasihati itu harus menggunakan tingkatan umur atau status yang lebih dituakan, yang lebih kuat. Misalnya, adik berbuat kesalahan, yang mesti menegurnya adalah kakaknya. Kalau tidak mempan, kakaknya menegur dan menasihati adiknya, maka minta tolong kepada orang tuanya yang harus menegur dan menasihati. Tetapi kalau orang tuanya itu pilih kasih, tidak bisa menegur dan menasihati, maka kakak itu harus minta tolong kepada yang lebih tua atau dituakan. Atau kalau di dalam lingkungan ya minta tolong kepada ketua lingkungan atau pengurus lingkungan. Itu yang biasa terjadi di dalam budaya kita orang-orang Jawa. Nah, payahnya kalau yang berbuat dosa itu adalah orang tuanya. Ya, tidak mudah. Anak-anak mestinya tidak berani untuk menegur dan menasihati orang tuanya, malah kena marah. Maka anak-anak itu harus mencari bantuan kepada yang lebih tua, entah Pak D-nya, entah orang yang dituakan lebih tua dari orang tuanya, atau simbahnya, dan seterusnya. Dan kalau oleh orang-orang tua itu tidak mempan juga, biasanya umat datang
berkonsultasi kepada romonya. Minta tolong pada romonya untuk menegur dan menasihati. Biasanya kalau romonya yang menegur dan menasihati itu mempan. Apalagi romonya bawa minyak suci. Ya. Saya pernah punya pengalaman tuh, ada orang yang super ngeyel, ya, dinasihati super ngeyel, lalu saya bilang, ya yes, Pak, ini Pak, tak minyak suci, we. Nggak mau dia, nolak, sisuknya mati. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak mudah menjalankan fungsi kenabian kita untuk menegur dan menasihati. Seperti dalam sabda Tuhan tadi, jika orang itu tetap ngeyel, tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Meski demikian, Tuhan tetap memberikan jalan keluar agar orang-orang seperti itu didoakan. Tetapi jangan didoakan sendiri, didoakan bersama orang lain. Tuhan menyampaikan, kalau ada 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Maka baik kalau kita menemukan orang-orang yang super ngeyel itu, kita hendaknya berdoa kepada Tuhan. Tetapi doanya harus seperti ini. Tuhan, kami bersepakat menyerahkan saudara kami yang super ngeyel ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berilah dia belas kasih-Mu, kasihilah hamba-Mu itu agar mendapatkan kesadaran untuk bertobat, agar terselamatkan jiwanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pertobatkanlah saudara kami itu. Amin. Doanya harus seperti itu, meskipun kita seringkali menganggapnya, oh, orang ini tidak mengenal Allah. Orang ini setara dengan koruptor. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga Injil hari ini memberi kesadaran, peneguhan kepada kita, serta keberanian menjalankan fungsi kenabian kita untuk menegur dan menasihati, agar semakin banyak orang bertobat, termasuk diri kita sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.